Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas perancangan peraturan perundang-undangan untuk kelas HTN 5A, 5B, dan 5C ya. Hari ini kita akan membahas salah satu hal teknis ya. Jadi saya mohon teman-teman untuk kemudian fokus dalam mata kuliah ini, dikarenakan nantinya apa yang saya sampaikan untuk sesi ini kemungkinan besar akan teman-teman terapkan dalam pembuatan tugas naskah akademik ya. Dalam artian tugasnya sudah bisa dimulai dari hari ini, bisa teman-teman kerjakan. Tapi nantinya saya ingin kemudian teman-teman mengetes saja ya. Saya nanti ada semacam tugas sedikit yang nantinya kemudian bisa teman-teman kumpulkan, entah itu dengan individu ataupun dengan kelompok. Tapi mungkin untuk mempermudah supaya kemudian teman-teman lebih mudah koordinasinya, agar teman-teman nantinya bisa mengirimkan tugas itu via kelompok saja. Jadi yang memang kelompok silahkan kemudian bisa mengirimkan satu orang perwakilan untuk tugasnya yang akan saya sampaikan hari ini. Sementara itu untuk yang memang individu bisa kemudian mengirimkan tugasnya secara individu ya, tapi tugasnya sederhana saja, nanti akan saya sampaikan di akhir sesi perkuliahan. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan metodologi penyusunan peraturan perundang-undangan ya. Jadi ada beberapa poin yang kemudian nanti bisa teman-teman kaji. Yang pertama adalah konseptualisasi dan juga perumusan konsep. Yang kedua adalah dasar penentuan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan ya. Jadi poin pertama adalah konseptualisasi dan perumusan konsep sebagai awal ya untuk perumusan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua adalah penentuan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman bisa melihat gambar ini ya, ada dua gambar yang muncul ya. Bagaimana pendapat teman-teman terkait dengan dua gambar ini? Ya, tentu saja teman-teman mungkin sudah sering melihat gambar ini ya dalam diskusi ataupun dalam kelas. Tapi dua gambar ini bisa menggambarkan bahwa sesuatu itu bisa dilihat dalam dua perspektif. Ketika kita melihat dalam perspektif A, maka sesuatu itu bisa dimaknai berbeda ketika seseorang melihat dalam sudut pandang B. Saya contohkan untuk gambar yang sebelah kiri ya. Beberapa orang kemudian menyebut bahwa ini adalah gambar orang tua ya, orang tua yang kemudian sudah nenek-nenek itu kan sedang memakai kerudung ya, atau penutup kepala, dan kemudian memakai shawl ya yang menutupi lehernya. Tapi beberapa orang yang lain menyebut bahwa oh tidak, ini bukan gambar seorang nenek-nenek saudaraku, tapi ini adalah gambar seorang perempuan yang cantik yang sedang menatap ke belakang ya. Ya, jadi dia melihat dalam perspektif yang berbeda. Nah, tapi yang jelas satu gambar yang sama itu bisa dimaknai secara berbeda ketika ada dua orang melihat dari sudut pandang yang berbeda pula. Nah, gambar yang kanan ini menunjukkan hal yang berbeda juga ya. Jadi ada yang melihat bahwa wah, ini ada orang yang sedang jatuh dan ada yang kemudian sedang menolongnya. Nah, tapi di sisi lain ada yang kemudian mengatakan bahwa bukan seperti itu saudaraku, ini bukan orang yang sedang jatuh, ini adalah tempat yang landai dan kemudian ada orang yang sedang bekerja gitu. Nah, dua perspektif yang berbeda ketika kemudian walaupun gambarnya sama, tapi ketika dua orang melihat perspektifnya yang berbeda, maka tentu saja berbeda pula sudut pandang dan juga pendapatnya mereka masing-masing. Pada waktu kita kecil ya, saya tidak tahu apakah sama ataukah berbeda, tapi pada waktu saya masih berusia taman kanak-kanak gitu kan, ada salah satu
cerita yang sangat filosofis yang kemudian masih saya ingat sampai sekarang, yaitu ketika ada 5 orang ya, 5 orang atau 3 orang yang kemudian diminta untuk menggambarkan, 3 orang buta ya, 3 orang buta yang kemudian diminta untuk menggambarkan sebenarnya seperti apa bentuk seekor gajah. Orang pertama ketika memegang hidungnya, hidung gajah itu, dia mengatakan bahwa gajah itu seperti ular ya, dia sangat bentuknya panjang, bulat dan bisa bergerak-gerak. Kemudian orang yang memegang memegang telinganya bilang ya gajah bukan seperti ular saudara, gajah itu seperti kipas ya, kipas yang kemudian bisa bergerak-gerak ke kiri dan ke kanan mengikuti keinginan dari gajah itu sendiri. Bagi orang yang kemudian memegang ekor gajah, maka dia mengatakan sebaliknya, oh enggak, gajah itu seperti belut ya, dia sangat licin sekali dan kemudian loncat ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah gitu. Nah, perspektif yang berbeda-beda itu, padahal objeknya sama, sebenarnya sama seperti ketika kita melihat suatu fenomena dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan. Nah, itu nantinya akan kita bahas dalam sesi pertemuan kali ini. Nah, masalah peraturan perundang-undangan ya. Sebenarnya apa yang kemudian jadi persoalan dalam peraturan perundang-undangan ya. Nah, satu hal yang kemudian seringkali terjadi dan menjadi sebuah kesalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah konsepsi peraturan perundang-undangan tidak jelas ya. Saya contohkan adalah ketika kemudian teman-teman mengeluarkan regulasi tentang pengaturan lalu lintas ya, lalu lintas di suatu daerah di wilayah Kabupaten Tulungagung, itu saya contohkan saja. Teman-teman membuat pengaturan itu di suatu daerah yang kemudian tidak ada kendaraan yang terlalu banyak atau tidak banyak kendaraan yang lalu lalang di situ. Ya pada akhirnya kemudian ya apa gunanya lampu merah, kuning dan hijau kalau kemudian hal itu tidak malah memperlambat proses lalu lintas dan malah menciptakan kecelakaan. Ya saya contohkan kemudian karena orang tidak sabar dan jelas-jelas jalanan sepi, dia jalan saja walaupun itu lampu merah. Tapi ternyata dari sebelah sana sedang kenceng kan, dipikir lampu hijau, akhirnya terjadi kecelakaan. Konsepsi yang tidak jelas seperti itu harus teman-teman hindari ketika teman-teman menyusun suatu regulasi atau suatu peraturan perundang-undangan. Pastikan kemudian konsepsi peraturan perundang-undangan itu betul-betul jelas apa tujuannya ya tujuannya apa dan bagaimana kemudian pengaturannya itu dalam bentuk regulasi. Itu yang kemudian harus teman-teman perhatikan ketika menyusun suatu peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah ketidaksesuaian antara tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan manfaatnya ya. Konsepnya tidak jelas, kemudian tidak sesuai juga tujuan pembentukan peraturannya dengan manfaatnya. Ya, sebenarnya ini kelanjutannya dengan pemaparan yang saya sampaikan sebelumnya ya. Saya contohkan adalah tujuan dari ini mungkin di wilayah kampus kita saja ya. Tujuan dari Satpam, saya contohkan, Satpam itu untuk kemudian meminta identitas teman-teman ketika teman-teman mau masuk, ada semacam korespondensi kan, ketika masuk ke wilayah kampus selama era PPKM ini, teman-teman harus korespondensi dulu dengan Satpam untuk ditanya terkait dengan tujuannya apa, maksudnya apa, dan kemudian hendak kemana gitu. Nah, tujuannya apa sebenarnya dilakukan seperti itu? Tujuannya adalah ya kalau kemudian tidak penting banget mungkin ya, lebih baik tidak masuk karena kemudian bisa menimbulkan keramaian gitu kan. Itu saya contohkan. Tapi teman-teman lihat sendiri dalam beberapa waktu terakhir ya, saya melihat justru muncul keramaian di gerbang kampus ya. Kenapa? Karena kemudian ada hal-hal yang harusnya bisa diselesaikan di tingkat fakultas, tapi dikarenakan adanya
PPKM, kemudian kampus ditutup dan penyelesaian terkait administrasi itu dilakukan di luar kampus atau di gerbang. Tujuan dari dilakukannya larangan untuk teman-teman masuk ke kampus itu untuk menghindari keramaian. Tapi ketika kemudian dilakukan pelarangan, justru malah menciptakan keramaian di luar kampus, yang itu sama saja kemudian tujuan dan manfaatnya akhirnya tidak tercapai secara optimal. Nah, regulasi yang teman-teman buat harus bisa memastikan bahwa antara tujuan dan manfaat ini betul-betul sesuai. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kemudian menghindari adanya keramaian. Ini saya contohkan kasus di kampus kita saja ya. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya keramaian, maka salah satunya adalah dengan cara memastikan kemudian proses administrasi, baik itu administrasi terkait dengan surat, menyurat, ataupun berkas, itu bisa dilakukan secara terpisah atau secara terjadwal. Bukan kemudian menutup kampus dan akhirnya menimbulkan keramaian di pintu gerbang kampus, yang mana itu sebenarnya menjadi tujuan awal untuk menutup kampus itu, yaitu untuk menghindari keramaian. Nah, ini teman-teman pastikan regulasi yang teman-teman buat itu harus sesuai antara tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan manfaat yang diinginkan ya, manfaat yang diinginkan dengan adanya peraturan tersebut. Yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan tidak harmonis. Ya, ini kerap kali terjadi di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia ya. Teman-teman banyak sekali melihat ada undang-undang yang kemudian bertentangan dengan peraturan pemerintah. Ada peraturan pemerintah yang bertentangan dengan peraturan presiden. Ada undang-undang yang bertentangan dengan peraturan daerah. Ada undang-undang yang juga bertentangan dengan undang-undang yang lain. Saya contohkan adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Dia meminta kepada dia mengamanatkan ya terkait dengan izin-izin di bidang pertambangan itu harus atas izin pemerintah pusat. Padahal kalau kita melihat dalam undang-undang pemerintahan daerah terkait dengan izin-izin pertambangan itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak punya kewenangan di situ. Ada dua kontradiktif di sini, tapi semuanya sama kedudukannya yaitu undang-undang. Ada juga undang-undang yang bertentangan dengan peraturan pemerintah. Saya contohkan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu bertentangan dengan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 kalau tidak salah yang kemudian mengamanatkan bahwa izin lingkungan atau izin usaha itu izin lingkungan itu bisa dikecualikan ketika mengurus izin usaha ya. Jadi sistem hukum di Indonesia ini masih banyak sekali kasus di mana kemudian peraturan perundang-undangan itu tidak harmonis dalam segala tingkatan dan dalam segala hierarki. Undang-undang dengan undang-undang, undang-undang dengan peraturan pemerintah, undang-undang dengan peraturan presiden, ataupun kemudian peraturan daerah itu sendiri. Nah, teman-teman nanti kemudian bisa melihat, jangan kaget ya, jangan kaget ketika melihat banyak regulasi di Indonesia yang kemudian bertentangan satu dengan lain. Saya contohkan mungkin yang paling terbaru ya, pengaturan terkait dengan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara jelas itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Tapi kita fine-fine saja ya, sepanjang kemudian masyarakat mentaati dan sepanjang kemudian tidak ada yang protes, ya sebenarnya regulasi apapun itu bisa saja dilaksanakan dan dijalankan. Nah, inilah yang kemudian harus teman-teman perhatikan. Pada kerangka teoritis itu banyak sekali kemudian yang harus menyesuaikan dengan kerangka praktisnya ya, praktisnya di lapangan seperti apa. Tapi karena kita belajar dalam konteks akademik, maka teman-teman saya minta untuk betul-betul memindset dirinya dengan kajian-kajian teoritis atau dalam kerangka akademis untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan bernegara kita saat ini. Yang selanjutnya masalah dalam peraturan perundang-undangan itu adalah overregulasi ya, atau overregulated ya. Ya, dalam kondisi yang saat ini ya, beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia ini terlalu banyak peraturan perundang-undangan. Ya, itu memang benar. Bahkan setiap tahun itu ada sekitar 60.000 peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Bayangkan kemudian
setiap daerah mengeluarkan peraturan-peraturannya sendiri ya. Jadi pada akhirnya kemudian kita disebut dengan negara yang over-regulated society ya, negara yang dibanjiri oleh peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan yang jumlahnya hanya ratusan saja terkadang itu tidak harmonis ya. Terkadang kemudian masih ditemukan peraturan yang bertentangan di tingkat ini dengan di tingkat itu dengan konteks ratusan peraturan perundang-undangan. Bayangkan ketika kemudian kita mempunyai puluhan ribu peraturan perundang-undangan ya. Yang satu mengatur ini, yang satu melarang ini, yang satu membolehkan ini, yang satu melarang itu, yang satu membolehkan itu. Pada akhirnya kemudian teman-teman bisa berkilah ya, ketika kemudian melakukan pelanggaran A, oh enggak, dalam peraturan ini saya diperbolehkan, oh enggak, di peraturan ini dilarang ya. Pada akhirnya kemudian banyak sekali peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain, dikarenakan apa? Dikarenakan ya sangat wajar karena kita mempunyai ribuan hingga puluhan ribu peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan ini saya pikir harus segera diselesaikan melalui harmonisasi dan kodifikasi ya. Jadi peraturan perundang-undangan yang memang punya sama maksudnya dan bertentangan antara satu sama yang lain itu harus segera diselesaikan dan kemudian dirapikan, dan ini adalah tugas yang berat saya pikir bagi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk memastikan bahwa semua regulasi di Indonesia ini akan tertata dengan baik dan rapi. Nah, selanjutnya adalah masalah yang lain ya, yaitu adalah penafsiran antara pembentuk dan aparat penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berbeda. Nah, ini yang kemudian seringkali menjadi persoalan ya. Saya contohkan adalah terkait dengan kasusnya siapa ya? Kasusnya Vanessa Angel ya, yang terjerat kasus prostitusi online ya. Ya, kalau teman-teman melihat naskah akademik yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan RUU pornografi ya, sebenarnya Vanessa Angel tidak menjadi persoalan ya. Kenapa? Karena kemudian dia bukan Vanessa Angel ya, yang kasus pornografi siapa itu? Oh, Giselle ya. Giselle. Kasus pornografi ketika kasus videonya ya. Ya, kalau kita melihat dari naskah akademik RUU pornografi, pada dasarnya Vanessa Angel tidak bisa dijerat dengan RUU pornografi. Kenapa? Karena dia tidak menyebarkan itu. Nah, tapi kalau kita melihat kasusnya Vanessa Angel, Giselle, Ariel dan sejumlah artis yang lainnya yang sempat terjerat kasus pornografi, ya kalau kita melihat pada naskah akademik dan juga rancangan undang-undangnya, tindakan Ariel, Peter Pan dan juga Giselle itu tidak termasuk dalam pelanggaran undang-undang pornografi, tapi kemudian penegak hukum menafsirkannya dengan cara berbeda. Nah, ini yang menjadi persoalan ketika kemudian pembentuk undang-undang sudah mendesain suatu rancangan undang-undang yang sangat sesuai, tapi kemudian dalam implementasinya penegak hukum menafsirkannya dengan cara yang lain. Nah, ini yang dan kemudian tidak ada niatan untuk melakukan korespondensi atau bertanya terlebih dahulu pada pembentuk undang-undangnya apakah yang dimaksud seperti ini, tidak, tapi kemudian itu menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum, baik itu penegakan hukum terkait dengan pidana ataupun terkait dengan hal yang lain. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Karena itu teman-teman harus kemudian memastikan bahwa norma yang teman-teman tulis dalam peraturan perundang-undangan itu harus jelas dan clear ya. Jadi jangan sampai menimbulkan penafsiran yang berbeda antara pembentuk undang-undang dengan penegak hukum yang menjadi aparat untuk mengeksekusi undang-undang tersebut ya. Itu teman-teman harus perhatikan sebagai seorang perancang peraturan perundang-undangan. Nah, kenapa kemudian hal-hal tersebut menjadi persoalan ya? Hal itu disebabkan gini, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan nantinya ketika menyusun rancangan undang-undang ya. Kenapa kemudian muncul masalah-masalah yang sudah saya sebutkan tadi? Ya, pertama adalah permasalahan yang teman-teman buat tidak bisa diidentifikasi dengan baik ya. Saya contohkan kasus
di kampus kita dulu saja ya, yang sederhana, yang kemudian penutupan kampus itu malah menimbulkan keramaian di gerbang ya. Hal itu kenapa terjadi? Karena kemudian yang membuat peraturan tidak mampu mengidentifikasi permasalahan dengan baik ya. Ini tidak hanya di wilayah kampus saja. Saya contohkan di kota Kediri ya. Ketika PPKM itu beberapa ruas jalan itu ditutup untuk menghindari keramaian. Nah, tapi ketika penutupan jalan itu dilakukan, justru muncul keramaian di tempat-tempat yang lain. Nah, regulasi yang kemudian dimaksudkan untuk untuk mengurangi keramaian di satu titik, tapi justru menimbulkan keramaian di titik yang lain, ya ini berarti pembuat regulasinya tidak bisa mengidentifikasi permasalahan dengan baik. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah menghindari keramaian dan menghindari adanya kerumunan massa. Tapi dengan penutupan jalan-jalan tertentu, justru kemudian menimbulkan kerumunan massa di tempat-tempat tertentu pula. Nah, ini yang kemudian harus teman-teman perhatikan. Jadi hal pertama yang kemudian harus teman-teman lakukan dalam penyusunan sebuah naskah akademik, itu harus mampu mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahannya apa. Kemampuan teman-teman dalam mengidentifikasi permasalahan ini akan menciptakan sebuah regulasi yang baik dan teratur ya. Yang kedua adalah solusi pemecahan permasalahan melalui peraturan perundang-undangan yang kurang tepat ya. Tadi ketidakmampuan mengidentifikasi permasalahan, yang kedua kemampuan memberikan solusi yang kemudian tidak tepat ya. Ya itu sebenarnya sama kasusnya dengan yang tadi ya. Harusnya ketika kemudian memang menghindari kerumunan, ya teman-teman sebenarnya kan bisa dalam konteks di kampus kita contohnya bisa membuat jadwal atau kemudian membagi itu ke wilayah titik-titik yang berbeda seperti yang sekarang dilakukan ya, karena sudah belajar dari pengalaman, atau kemudian bisa melakukan pelayanan secara online, tidak boleh kemudian berada di wilayah kampus tersebut ya. Jadi bisa kemudian berkas dikirim langsung ke alamat yang sudah disepakati sepanjang kemudian masih berada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Itu bisa dilakukan. Jadi solusi yang kemudian ditawarkan atau diberikan itu harus kemudian mampu memastikan tidak adanya potensi-potensi kerumunan yang terjadi. Nah, saya contohkan di kota Kediri ketika PPKM ada penutupan beberapa titik. Saya contohkan di Jalan Doho gitu kan ditutup ya. Pada akhirnya muncul keramaian ketika mau masuk Jalan Doho. Kenapa? Karena udah terlanjur mau masuk ke Jalan Doho akhirnya disuruh belok ke kiri dan akhirnya terjadi kerumunan di wilayah tersebut. Ya, saya contohkan kalau seumpama memang kemudian ingin memastikan tidak ada kerumunan di situ, ya bisa dilakukan dengan cara yang lain ya. Nah, memberikan solusi. Saya contohkan adalah mungkin bisa menutup titiknya di wilayah, bisa membuka titik dan kemudian melakukan sweeping gitu kan, melakukan semacam himbauan yang membuat masyarakat tidak nyaman untuk berada di tempat itu terlalu lama-lama. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, jadi solusi yang kemudian ditawarkan harus memastikan kemudian itu sejalan dengan apa yang diinginkan ketika membuat peraturan itu. Ketika membuat peraturan itu diinginkan untuk menghindari kerumunan, tapi bukan kemudian solusinya malah menciptakan kerumunan yang baru. Nah, ini harus teman-teman perhatikan ketika dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan. Permasalahan ketiga adalah pengkajian dan penelitian kurang mendalam ya. Dalam suatu naskah akademik, memang teman-teman diharapkan melakukan penelitian dan juga pengkajian secara mendalam. Kenapa saya minta ini dilakukan secara berkelompok? Karena pikiran orang itu berbeda-beda. Ada 5 orang yang kemudian berpikir terkait dengan masalah tertentu ya. Saya contohkan sama seperti persoalan yang di kampus itu, 5 orang ini mungkin nanti akan mempunyai 5 solusi yang berbeda-beda. Nah, 5 solusi yang berbeda-beda itu kemudian bisa didiskusikan dan diteliti dan dikaji secara mendalam mana yang kemudian menjadi solusi yang paling tepat untuk mengatasi persoalan itu. Karena itulah naskah akademik ini selayaknya memang dikerjakan secara berkelompok sebenarnya, tapi memang karena ini tugas kuliah ya, jadi saya meminta yang kemudian berkelompok saja, yang tidak berkelompok bisa mengerjakan individu dan kemudian bisa memikirkan itu
bersama-sama ataupun dengan sendiri ataupun dengan orang lain yang cukup dikenal. Jadi temukan permasalahannya, cari solusinya, kemudian dikaji dan diteliti secara mendalam. Itu adalah salah satu hal yang kemudian menjadi penting dan cukup vital dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Nah, yang selanjutnya, kenapa muncul permasalahan-permasalahan yang tadi? Ya, salah satunya adalah karena pembentukan dan peraturan perundang-undangan berdasarkan keinginan bukan kebutuhan ya. Ya, banyak sekali kita lihat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibentuk karena hanya ingin saja, bukan karena butuh. Ya, karena ingin dibuat, kemudian tidak tahu ini betul-betul butuh atau tidak. Saya contohkan sebenarnya banyak sekali ya regulasi yang dibuat karena keinginan saja. Saya contohkan undang-undang tentang KPK ya, undang-undang tentang KPK atau undang-undang tentang MK ya, yang mengkaitkan jabatan hakim MK dan yang sebelumnya kemudian 5 tahun dan dapat dipilih kembali, sekarang menjadi 15 tahun ya, 15 tahun. Nah, apa kebutuhannya ya, apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi urgensi untuk kemudian memperpanjang masa jabatan hakim MK? Tidak ada. Undang-undang KPK pun juga sama. Apa urgensi kemudian merubah KPK menjadi dari lembaga yang independen menjadi lembaga eksekutif di bawah kekuasaan pemerintahan? Tidak ada urgensinya. Nah, karena tidak ada urgensinya itu, ya berarti ini bukan sesuatu yang betul-betul butuh ya, tapi hanya keinginan dari pembentuk undang-undang saja untuk membuat peraturan terkait dengan masa jabatan hakim MK dan juga terkait dengan pergeseran atau perubahan KPK yang sebelumnya lembaga negara independen menjadi lembaga negara di bawah kekuasaan pemerintahan. Nah, teman-teman itu harus mampu kemudian memastikan dan meyakinkan ya bahwa ini memang betul-betul sangat dibutuhkan, bukan kemudian atas dasar keinginan saja. Dan itu harus bisa teman-teman gambarkan dengan sangat baik dalam naskah akademik yang teman-teman akan tulis nantinya. Oke. Selanjutnya adalah apa yang menjadi masalah. Yang selanjutnya adalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan perundang-undangan tidak diterjemahkan dengan benar ya. Ya, teman-teman bisa melihat pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ ada sejumlah asas ya. Nah, asas-asas itu harus teman-teman implementasikan dan teman-teman buat dengan benar ya, dengan bagus ya, untuk memastikan kemudian itu benar-benar diterjemahkan dengan benar dalam penyusunan dan juga perancangan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan tidak ditaati ya. Ya, kita sudah clear dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ada proses pembuatan peraturan perundang-undangan, ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan juga pengundangan. Terkadang karena ini faktor politik, kemudian peraturan perundang-undangan itu tidak melewati fase perencanaan, tapi langsung kemudian dibahas bersama antara pemerintah dan DPR. Secara konstitusional itu tidak menjadi masalah. Konstitusi kita mengatakan bahwa sepanjang itu kemudian disepakati bersama antara pemerintah dan DPR, walaupun itu tidak melalui prolegnas ataupun tidak dirancang oleh perancang, tidak menjadi masalah secara konstitusional. Tapi kemudian itu bisa menjadi regulasi yang tidak terlalu bagus. Kenapa? Karena dia tidak melewati proses pengkajian dan juga penelitian yang mendalam dari para perancang peraturan perundang-undangan. Nah, itu bisa teman-teman temukan banyak sekali regulasi yang kemudian dibuat tanpa adanya naskah akademik dan juga tanpa adanya perancangan, tanpa adanya diskusi yang cukup mendalam dengan para perancang peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah kemampuan perancang untuk berpikir logis dan kritis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat kurang sekali. Nah, saya minta teman-teman nantinya, apalagi ini yang membuat naskah akademik, untuk berpikir kritis dan juga sangat berpikir kritis ya, berpikir kritis dalam melihat regulasi yang ingin teman-teman ubah. Dan saya memberikan kemudahan dan kelonggaran bagi teman-teman yang kemudian mengerjakan secara individu untuk mengembangkan
temanya itu sendiri sepanjang tidak melakukan plagiarisme. Kemarin ada yang bertanya pada saya, apakah kemudian saya bisa menggeser isu hak asasi manusia ke arah hak masyarakat adat, saya contohkan. Boleh-boleh saja, silahkan ketika teman-teman merasa itu bisa lebih mengakomodir keinginan teman-teman dalam pembuatan naskah akademik. Dan itu pun juga saya berlakukan ke teman-teman yang lain yang mengerjakan individu. Silahkan untuk kemudian menggeser temanya sepanjang itu masih terkait dengan proses pembentukan naskah ya, dan juga terkait dengan kajian hukum tata negara. Itu saya perbolehkan. Saya berikan kemudahan bagi teman-teman yang mengerjakan naskah akademik secara individual ya, biar kemudian tidak ada ibaratnya beban yang sama. Tentu saja bebannya harus berbeda, karena satu dipikul oleh 5 orang, yang satu dipikul oleh 1 orang. Oke, selanjutnya Oke, saya sampaikan tujuan untuk pelajaran hari ini ya. Jadi saya harapkan nanti setelah sesi ini, karena nanti sesi ini akan ada tugas yang sifatnya individual, saya minta bukan individual ya, tugas yang sifatnya kelompok atau individual, tergantung dari posisi teman-teman. Saya harapkan teman-teman mampu mengidentifikasi permasalahan dan pemecahan masalahnya. Yang kedua adalah mampu menyusun konsepsi peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah mampu menyusun kerangka dasar peraturan perundang-undangan yang sebagai awal perumusan peraturan perundang-undangan ya. Jadi kemudian menyusun sistematika peraturan perundang-undangan seperti penentuan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saya harapkan teman-teman bisa melakukan itu pasca sesi kelas ini ya. Jadi silahkan nanti running saja setelah ini untuk segera menyusun naskah akademik yang baik dan berkualitas. Baik, judul kita hari ini adalah metodologi ya, metodologi peraturan perundang-undangan ya. Nah, kalau kita mengacu pada KPBI ya, metodologi ini kan adalah ilmu tentang metode ya, atau uraian tentang metode. Ya, saya contohkan para peneliti sejarah ya, perlu menguasai metode penelitian sejarah. Para penulis tentang hukum perlu untuk mengetahui metode penulisan tentang hukum. Hal ini penting kenapa? Karena metode ini adalah sebuah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan ya, suatu pekerjaan dalam hal tulis menulis, supaya kemudian sesuai dengan apa yang dikehendaki ya. Cara kerja yang bersistem ini akan memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan tulis menulis supaya kemudian tujuan dalam penulisan itu bisa ditentukan sejak awal ya. Ini bisa teman-teman lihat seperti metode menulis kan kemudian diawali dengan bla bla, atau mungkin sederhana metode mengetik ya. Jangan teman-teman mau tidak mau harus kemudian menguasai komputer terlebih dahulu, kemudian menguasai letak posisi huruf-huruf A, B, C, D, E, F, G, Z dan lain-lain. Dan kemudian bagaimana supaya cepat, maka tentu saja menggunakan 2 tangan. Ya sederhana saja, metode ini bisa diartikan sangat bervariasi, tapi dalam konteks kita hari ini kita bicara tentang metodologi penyusunan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi ketika kita bicara metodologi penyusunan peraturan perundang-undangan, ini kita bicara tentang bagaimana sih cara-cara dan langkah-langkah menyusun peraturan yang perundang-undangan yang secara tepat dan baik untuk memudahkan penerapannya sesuai dengan keinginan atau tujuan yang dikehendaki. Nah, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Junto PP Nomor 87 Tahun 2014 ya, di situ tidak diatur mengenai metodologi penyusunan peraturan perundang-undangan ya, baik dalam pasang tubuh maupun dalam lampirannya ya. Teman-teman nanti bisa lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di situ memang tidak disebutkan metodologi penyusunannya seperti apa. Nah, tapi kemudian dalam substansinya ini tersirat ya, bukan tersurat ya. Kalau tersurat itu berarti tertulis, tapi kalau tersirat itu harus memahami dulu isi tulisannya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam substansinya ya, ada tersirat terkait dengan metodologi. Teman-teman bisa buka pasal 1 ayat 1 tentang tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian ada naskah akademik dan kemudian ada rancangan ya. Jadi ada perencanaan penyusunan, kemudian ada pembahasan, penetapan atau pengusahaan, dan kemudian pengundangan.
Nah, selain itu kemudian dalam metodologi untuk materi muatan itu pun juga kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Materi rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah ini konsepsinya ini meliputi satu ya, latar belakang dan tujuan penyusunan itu harus sudah ada. Itu bisa teman-teman temukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang kedua adalah sasaran yang ingin diwujudkan. Apa sasaran yang ingin diwujudkan itu? Yang ketiga adalah jangkauan dan arah pengaturan. Nah, selanjutnya adalah penyusunan materi juga terkait dengan bagaimana menyusun sistematika yang baik dan runtut ya. Ya, ini juga diminta dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait dengan materi, penyusunan materi ini harus disusun berdasarkan sistematika yang baik dan runtut. Nanti akan saya sampaikan terkait dengan sistematikanya dalam sesi kali ini. Nah, terus kemudian juga disampaikan terkait dengan bagaimana menyusun norma, runtut, logis, dan kaidah bahasa yang baku, yang baik ya, yang kemudian nantinya mudah dilaksanakan dan tidak sulit untuk diterjemahkan ya. Jadi jangan sampai kemudian menggunakan bahasa yang sangat sulit untuk diterjemahkan. Ini maksudnya apa ya? Bentuknya menafsirkan beda, penegak hukumnya menafsirkan beda, yang baca menafsirkan beda lagi ya. Jadi akhirnya kemudian bukan menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan mudah untuk dilaksanakan. Oke, yang selanjutnya ada beberapa pertanyaan mungkin yang kemudian harus teman-teman jawab terkait dengan pemahaman terkait dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah mengapa sih perlu peraturan perundang-undangan? Nah, itu kemudian bisa teman-teman jawab ketika melihat asas kejelasan tujuan. Mengapa perlu peraturan perundang-undangan? Ini kebutuhan atau sekedar keinginan? Nah, ketika kemudian teman-teman melihat kasus yang ada di kampus kita contohnya, banyak sekali sampah-sampah yang bertebaran di mana-mana. Nah, teman-teman menginginkan untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak terulang lagi untuk memastikan lingkungan kampus yang bersih dan sehat bagi semua aktivitas akademika UIN Syarif Ali Rahmatullah ya. Nah, ada kejelasan tujuan. Perlu peraturan perundang-undangan ini untuk mengatur, untuk memastikan lingkungan hidup di kampus UIN 1 ini betul-betul akan menjadi lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Ada kejelasan tujuan, ada kebutuhan yang sifatnya bisa dilakukan ketika regulasi itu bisa regulasi itu bisa dibuat. Regulasi terkait dengan pengaturan sampah, kemudian pengaturan sampah itu bisa dilakukan dan berdampak terhadap lingkungan kampus yang bersih dan sehat. Asas kejelasan tujuan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Siapa yang berwenang membentuknya? Kalau kemudian ada regulasi di tingkat kampus, ya pembentuknya siapa lagi kalau bukan rektor? Kalau regulasi di tingkat fakultas, ya pembentuknya adalah dekan ya. Jadi teman-teman bisa lihat dalam asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat ini adalah untuk memastikan siapa yang berwenang untuk kemudian membuat peraturan tersebut. Yang ketiga adalah asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Apa substansi yang diatur? Siapa ruang lingkup pengaturannya? Apa sih substansinya? Siapa sih ruang lingkup pengaturannya? Oh, substansinya adalah terkait dengan orang ketika membuang sampah itu harus pada tempat yang sudah disediakan. Ruang lingkupnya siapa? Siapapun yang kemudian masuk ke wilayah kampus atau hanya sekedar sivitas akademika UIN Syarif Ali Rahmatullah saja. Nah, itu harus kemudian teman-teman pastikan pengaturannya dalam undang-undang atau dalam regulasi yang teman-teman buat untuk memastikan adanya asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Yang selanjutnya adalah bagaimana susunan isi, substansi, dan rumusannya atau asas dapat dilaksanakan, kedaya gunaan dan kehasil gunaan serta kejelasan rumusan. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ya. Jangan sampai kemudian teman-teman membuat peraturan terkait dengan larangan buang sampah tapi tidak ada sanksinya. Nah, apa gunanya gitu kan? Cuman dilarang buang sampah pada tempat yang
tempat-tempat yang kemudian tidak disediakan, tapi tidak ada sanksi yang kemudian kalau melakukan pelanggaran apa sanksinya tidak dicantumkan dalam regulasi tersebut. Nah, ini seringkali terjadi kesalahan seperti ini. Karena itu harus clear bagaimana susunan isi, substansi dan rumusannya, terus dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kehasilgunaan, serta kejelasan rumusannya. Nah, lalu untuk memastikan itu semua betul-betul berjalan, tugas siapa gitu kan? Nah, itu adalah tugas perancang ya. Perancang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan atau instrumen hukum lainnya. Perancang selain itu juga diberikan kewenangan secara penuh untuk menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan tersebut yang muncul dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, perancang itu juga kemudian mempunyai kewajiban untuk memudahkan dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi teman-teman nantinya untuk mata kuliah ini saya anggap teman-teman adalah perancang peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan atau instrumen hukum yang lainnya. Dan siapa tahu nantinya teman-teman ketika mempunyai skill ini, teman-teman bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan nyata. Ketika teman-teman nanti mungkin mendaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, teman-teman bisa menjadi perancang peraturan perundang-undangan. Atau teman-teman bisa mendaftar di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. Di sana teman-teman bisa menjadi perancang peraturan daerah. Nah, ini yang saya harapkan bisa teman-teman dapat dari mata kuliah ini. Nah, kemudian ada manfaat penerapan metodologi ya. Yang pertama adalah menjawab sejumlah pertanyaan tersebut tadi. Yang kedua adalah memudahkan untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan ya. Nah, kemudian berpikir logis ya. Jadi memang teman-teman saya minta untuk bisa berpikir logis dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dikarenakan saya minta teman-teman tidak membuat regulasi yang tidak logis. Saya contohkan di IAIN ya, mungkin ketika membuang sampah didenda 1 juta rupiah ya. Ya itu kan tidak logis ya. Saya contohkan uang sakunya Jagat saja 1 bulan hanya 600-700 ribu. Tiba-tiba kemudian karena buang sampah itu didenda 1 juta rupiah. Itu tidak logis. Nah, karena itu kemudian hal-hal seperti logika seperti itu harus teman-teman bisa sampaikan atau bisa teman-teman elaborasi dalam sebuah naskah akademik dan rancangan yang nanti akan teman-teman susun sebagai tugas akhir mata kuliah ini. Nah, berpikir logis ini dapat dilakukan melalui sejumlah cara ya. Yang pertama adalah efisiensi dan efektivitas untuk melihat analisis manfaat dan biaya. Apakah biaya yang kemudian ditimbulkan dengan adanya ini itu sudah sesuai dengan manfaatnya, sudah worth it atau belum kalau bahasanya. Saya contohkan seperti ini. Ketika teman-teman ingin buat regulasi untuk mengurangi SDM security ya, satpam saya contohkan, kemudian dibuat portal dan juga CCTV, saya contohkan seperti itu. Dan setelah dibuat portal dan CCTV, kemudian orang yang mengelola CCTV dan portal cukup 1-2 orang ya. Dari sebelumnya satpamnya ada 10, kemudian diubah jadi 2 orang yang memang difungsikan untuk mengelola CCTV dan portal. Nah, efisiensi dan efektivitasnya sudah jalan atau belum? Analisis manfaat dan biayanya sudah teman-teman sampaikan atau belum? Nah, ini yang kemudian teman-teman harus perhatikan ketika menyusun suatu peraturan. Harus clear, kemudian efisien dan efektivitasnya. Lebih efisien atau lebih efektif atau tidak? Nah, itu teman-teman bisa pikirkan. Kemudian yang kedua adalah konseptualisasi dan perumusan konsep dasar sebagai awal perumusan peraturan perundang-undangan. Konsepnya sudah jelas atau belum? Kemudian konsep dasarnya sebagai awal perumusan peraturan perundang-undangan ini sudah sejalan belum? Ya, jadi hal-hal seperti ini harus teman-teman perhatikan ya. Konsep dasar dan juga perumusan konsep awal itu harus sudah sejalan dengan apa yang ingin teman-teman harapkan dalam penyusunan naskah akademik. Yang ketiga adalah penentuan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur ya. Apakah kemudian semua orang yang akan masuk wilayah kampus harus melakukan korespondensi dulu dengan satpam ataukah hanya mahasiswa saja?
Bagaimana cara mengidentifikasi bahwa itu mahasiswa, bahwa itu adalah orang bukan mahasiswa. Dan hal seperti ini yang kemudian harus diatur dalam regulasi. Nah, teman-teman nanti saya minta ada tugas kecil ya, tapi nanti saja, nanti akan saya sampaikan di akhir. Yang keempat adalah struktur norma dan perumusan norma ya. Jadi ini masalah logika kata-kata saja kalau ini, jangan sampai muncul kata-kata yang ambigu dalam perumusan norma yang akan teman buat dalam rancangan undang-undang. Yang kemudian adalah perumusan norma secara jelas dan juga efektif ya. Jangan sampai menggunakan kata-kata yang terlalu panjang, tapi kemudian malah menimbulkan makna yang bisa berbeda. Saya contohkan adalah dilarang buang sampah, selesai kan? Kalau kemudian muncul dilarang buang sampah di tempat-tempat yang kemudian berpotensi menimbulkan pencemaran, baik itu pencemaran lingkungan ataupun pencemaran yang lain. Nah ini kata-katanya kan kata-katanya terlalu membingungkan gitu kan? Ya, cukup sederhana, dilarang buang sampah, selesai. Tidak usah kemudian ditambahkan kata-kata yang lain yang bisa menimbulkan multitafsir dan juga penafsiran yang berbeda-beda antara pembentuk undang-undangnya, antara penegak hukumnya dan antara masyarakat yang kemudian terdampak pada peraturan tersebut. Oke, selanjutnya penyiapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan ini melalui konseptualisasi dan perumusan konsep dasar sebagai awal perumusan peraturan perundang-undangan. Nah, apa sih konseptualisasi dan perumusan konsep dasar ini? Ya kalau kita mengacu pada KBBI ya, konseptualisasi ini kan kemudian adalah proses pembentukan konsep ya. Jadi bertitik tolak pada gejala-gejala pengamatan ya. Proses diawali dengan mengungkapkan permasalahan yang ditemui melalui penelitian, latar belakangnya, perumusannya dan signifikansinya. Ya, masalah yang sebagai kesenjangan yang ada di antara kenyataan dan harapan dirumuskan secara eksplisit. Masalah dapat ditangkap dari keluhan-keluhan dalam lingkungan sosial yang bersangkutan. Nah, arti konsep dulu ya. Jadi konsep itu ide abstrak, gagasan yang mendasari suatu objek yang dituangkan dalam suatu istilah yang digunakan untuk memahami hal-hal lain dalam suatu fenomena. Sehingga ide abstrak atau gagasan tersebut dapat dimengerti oleh orang lain dengan jelas ya. Nah, ada konsepsi ya. Nah, ada miskonsepsi ini. Miskonsepsi ini saya mengacu pada pendapat EU van den Berg ya, merupakan pertentangan atau ketidakcocokan konsep yang dipahami seseorang dengan konsep yang dipakai oleh pakar ilmu yang bersangkutan. Nah, miskonsepsi ini adalah perbedaan pandangan antara pembentuk dan juga kemudian orang yang membaca. Nah, jadi kalau contohnya kemudian si A ini, atau saya kasih contoh namanya Maftuh itu mengatakan A, tapi kemudian Nabila menangkapnya B, itu ada miskonsepsi ya. Nah ini yang kemudian harus teman-teman hindari dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Nah, perancangan peraturan perundang-undangan ini mempunyai arti sempit ya, yaitu hanya merumuskan bahan-bahan hukum ke dalam bentuk dan bahasa yang normatif ya. Ada understanding, analisis, design, composition, scrutiny ya, memeriksa secara cermat. Kemudian ada lain conception dan komposisi ya. Jadi ini arti sempitnya itu adalah merumuskan bahan-bahan hukum ke dalam bentuk dan bahasa yang normatif, tapi arti luasnya sangat banyak ya. Tidak hanya itu saja, tapi juga harus mengerti understanding, analisis, menganalisis, desain, mendesain. Kemudian composition itu komposisinya seperti apa. Kemudian scrutiny itu ada tindakan untuk memeriksa secara cermat. Ya teman-teman, saya minta ini tidak dikerjakan secara mendadak ya, 1-2 hari. Bisa teman-teman kemudian kerjakan secara pelan-pelan saja, biar kemudian hasilnya bisa cermat ya. Nah, saya mengerti pendapatnya Tonton ya. Jadi ada 5 hal ya perancangan ini bisa dimaknai. Yang pertama adalah memahami melalui identifikasi masalah, kemudian menganalisis masalah tersebut, membuat skemanya, kemudian menyusun komposisinya, sistematika dan rancangannya, kemudian melakukan pemeriksaan secara cermat. Nah ini nanti teman-teman saya minta untuk dikerjakan ya. Nah tahap konsensi ya terkait dengan pemahaman substansi. Teman-teman harus mengetahui dulu spirit dan intentnya ya. Jadi semangatnya apa, kemudian tujuannya apa. Ya.
memahami kenyataannya yang ada dulu ya. Kemudian saya contohkan seperti ini. Kasus yang terjadi saat ini ya, kasus COVID-19 ya. Teman-teman pahami dulu kenyataan yang ada. Kenyataan sekarang banyak sekali kasus COVID-19 yang kemudian terjadi, dan ini disebabkan oleh adanya kerumunan yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Itu teman-teman pahami kenyataannya itu seperti itu dahulu. Kemudian perubahan yang dikehendaki. Teman-teman ingin berubah seperti apa? Oh, teman-teman ingin kemudian merubah agar tidak ada kerumunan supaya nantinya COVID-19 ini kemudian jumlahnya menjadi berkurang sangat signifikan. Nah, teman-teman sudah tahu ada kenyataannya, kemudian teman-teman ingin melakukan perubahan yang dikehendaki. Yang ketiga adalah bagaimana peraturan yang hendak disusun supaya perubahan yang dikehendaki itu bisa berjalan secara optimal. Ya, kemudian bisa dilakukan adalah mungkin dengan cara membatasi kerumunan dan lain-lain seperti itu. Dan diaturnya dengan apa? Diaturnya mungkin bisa dengan cara undang-undang atau dengan peraturan yang lain. Ya, pada dasarnya semua bentuk regulasi itu harus memenuhi konsepsi seperti ini. Ada spirit dan intentionnya, kemudian keharusan kelengkapan informasi, ya, pemahaman terhadap kenyataan yang ada sekarang, kemudian perubahan yang ingin dikehendaki, dan kemudian bagaimana peraturan yang hendak disusun menimbulkan perubahan yang dikehendaki tersebut. Inilah pentingnya untuk pembuatan naskah akademik. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap arsitektura atau tahap penyusunan ya. Tahap penyusunan atau arsitektura itu adalah terkait dengan bagaimana mendesain agar peraturan ini bisa berjalan dengan optimal. Ada pembagiannya, kemudian ada klasifikasinya ya. Jadi ada pembagian terkait dengan klasifikasi dulu ya, pembagian itunya dulu. Permasalahannya dipetakan terlebih dahulu, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kondisinya masing-masing. Itu tahap arsitektura. Kemudian setelah tahap arsitektura sudah dilakukan, adalah tahap komposisi ya. Tahap komposisi ini adalah untuk memastikan kejelasan rumusan. Mulai dari draft awalnya seperti apa, kemudian revisinya. Jadi draft awal nanti pun juga akan dilakukan revisi. Kemudian ada pemeriksaan silang terlebih dahulu ya. Ada pemeriksaan apakah betul ini menjadi suatu regulasi yang tepat atau sesuai ataukah tidak. Yang selanjutnya adalah konsultasi. Konsultasi ini harus dilakukan juga sebenarnya. Yang terakhir adalah penghalusan. Nah, pembuatan naskah akademik ini harus melewati fase-fase ini sebenarnya. Hanya saja kemudian karena ini tugas, saya tidak memaksakan untuk kemudian melewati fase-fase ini. Sepanjang kemudian kejelasan rumusannya, draft awalnya dan juga revisinya sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan, maka nanti saya akan memberikan nilai yang cukup maksimal ya. Jadi silahkan kemudian nanti teman-teman mengerjakan dengan baik. Tahap komposisi ini nanti adalah bisa teman-teman gunakan dengan melalui metode deduktif ataupun dengan metode induktif ya. Ya, jadi ini tergantung pada teman-teman inginnya seperti apa, bisa melalui deduktif atau induktif ya. Jadi saya tidak perlu jelaskan karena ini materi bahasa Indonesia, dan teman-teman saya yakin juga sudah mendapatkan tentang induktif dan juga deduktif ini sejak bangku sekolah ya. Nah, selanjutnya adalah penentuan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur ya. Penentuan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur ini bisa dilakukan pertama dengan pengelompokan materi terlebih dahulu ya. Yang kedua adalah jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan itu apa saja. Yang selanjutnya adalah macam peraturan perundang-undangan yang kemudian ingin teman-teman atur. Yang ketiga adalah kuantitas materi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir adalah alasan dan pertimbangan pembentuk peraturan ya. Jadi nanti pengelompokan materi itu dulu, seperti materi terkait dengan definisi itu ada di ketentuan umum ya. Kemudian materi terkait dengan itu bisa teman-teman nanti klasifikasikan ya sebelum merancang peraturan perundang-undangan. Nah, perancang dituntut satu untuk kemudian memahami permasalahan, yang kedua memahami pemecahan masalah, yang ketiga adalah memahami sistem ketatanegaraan, yang keempat adalah memahami mengenai lembaga negara, yang kelima adalah memahami jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang keenam ya, memahami teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan ya. Jadi ini tugas teman-teman ya, harus memahami hal-hal ini sebelum kemudian menyusun peraturan perundang-undangan. Ya karena ini adalah tugas berat dan saya pikir kemudian teman-teman harus memulai dari sekarang. Ini saya sampaikan sekali lagi. Teman-teman harus memahami permasalahannya yang teman-teman sudah pilih temanya kemarin. Kemudian memahami pemecahan masalahnya. Kemudian teman-teman harus memahami tentang sistem ketatanegaraan di Indonesia. Teman-teman harus memahami juga lembaga negara ya, lembaga negaranya apa saja yang punya kewenangan untuk membentuknya, dan apa kewenangan dan lembaga negara apa yang menjalankan kewenangan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kemudian teman-teman harus memahami jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga memahami tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Oke, ini saya contohkan arsitekturanya ya. Pembagian, klasifikasi, dan sekuen ya. Ada ketentuan umum, kemudian kedudukan dan susunan, kekuasaan, MK ini contohnya karena saya mengambil contoh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi nomor 24 tahun 2003. Kemudian pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara ya. Nah ini ya. Nah, kemudian ada bab 6 ketentuan lain-lain, bab 7 ketentuan peralihan, bab 8 ketentuan penutup. Nah, sekarang saya punya tugas pada teman-teman. Silakan nanti dibagi sesuai dengan kelompok yang kemarin. Saya berikan tugas untuk kemudian atau mungkin lebih karena kemarin ada 7 kelompok ya, 7 kelompok. Kemudian silakan untuk dua kelompok bisa melebur jadi satu untuk memilih topik ini ya. Nanti teman-teman melakukan desain rancangan undang-undang berdasarkan pada rancangan undang-undang atau rancangan perda berdasarkan pada tugas yang sudah saya sampaikan sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whoa.